Selamat pagi teman-teman. Kita di pertemuan ke-9 di mata kuliah Occupational Wellness dengan topik yang ke-9 yaitu strategi perubahan dalam organisasi berbasis strength. Jadi kita akan bahas tentang perubahan organisasi, manajemen perubahan organisasi dan berlandaskan dari strength ya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah peta pembelajaran tentang manajemen perubahan atau change management. Jadi kita melihatnya dari alurnya seperti ini. Jadi kita melihat organisasi, kita lihat ada kekuatan eksternal dan ada kekuatan internal. Nah, kekuatan eksternal dan internal inilah yang mempengaruhi organisasi. Jadi organisasi ini kalau ada perubahan pasti harus ada metodenya, gitu kan ya. Kalau ingin mengalami perubahan harus ada metodenya. Entah cara penanganannya seperti apa, reaktif atau proaktif. Dan jika penanganan itu dilakukan sendiri, artinya begini, tidak tapi langsung dari dalam organisasi itu sendiri, maka perlu ada change agent atau agen perubahan, gitu ya. Nah, agen perubahan ini pasti akan menimbulkan keberadaan agen perubahan ini pasti menimbulkan reaksi-reaksi. Reaksinya macam-macam, ada yang menyangkal, ada yang mengabaikan, ada yang menolak, ada yang menerima atau mengantisipasi. Jelas ya, ketika ada perubahan-perubahan pasti ada reaksi-reaksi seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, pasti ada. Nah, kalau ada yang tidak menolak, jika ada yang menolak gitu ya, pasti ada alasan menolaknya karena ada ketidakpastian. Perubahan itu pasti memunculkan ketidakpastian, ya. Ada kemungkinan juga ketidaksediaan melepaskan keuntungan yang sekarang. Artinya begini, zona nyamannya berubah, ya. Ketika ada perubahan, pasti zona nyaman dari karyawan itu juga berubah. Artinya begini, tidak bisa berada di zona nyamannya lagi. Harus ada tantangan-tantangan baru, harus ada perubahan-perubahan, harus ada kebiasaan baru untuk mengadaptasi dalam perubahan tersebut. Nah, yang ketiga, kenapa sih orang tuh menolak gitu ya, menolak perubahan? Pasti muncul kelemahan-kelemahan, ya. Muncul kelemahan-kelemahan dari perubahan-perubahan itu. Artinya kita menolaknya itu ya, karyawan menolak atau pimpinan atau manajemennya menolak itu karena pesimis, ada pesimistis yang muncul dari dalam gitu ya. Nah, makanya itu perlu resistensi untuk menanggulangi itu. Karena pasti reaksi dan alasan-alasan penolakan itu muncul itu pasti. Nah, ada berbagai macam cara penanggulangannya. Nah, kalau sudah beres, nah mulailah proses pengelolaan perubahan dan muncullah pengembangan organisasi. Oke, nah kalau kita ngomongin perubahan organisasi berdasarkan strength, ya otomatis kita kan kemarin sempat ngomong strength dari organisasi itu ya dari employee-nya sendiri, gitu kan. Organisasi itu ada karena dari employee-nya, dari karyawannya, ya, dari manajemennya dan sebagainya. Tapi kan tetap orangnya, tetap karyawannya yang melaksanakannya. Jadi membangun organisasi yang positif, budaya organisasi yang positif, artinya lebih fokus pada pengembangan strength-nya karyawan, lebih banyak reward daripada punishment-nya, kemudian memfokuskan pada kemajuan, bukan fokus pada, karena kita tadi fokusnya adalah pengembangan. Jadi bukan yang stagnan. Kita harus terus bertumbuh, harus terus mengalami perubahan-perubahan. Kemudian limits of positive culture. Jadi tidak ada tidak ada limit, tidak ada batasan dalam pengembangan budaya yang positif, ya. Nah, perubahan-perubahan dalam lingkungan organisasi itu dapat berwujud seperti pengembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan kualitas dan sikap karyawan, dan semakin pentingnya tanggung jawab sosial organisasi dan sebagainya.
Perkembangan teknologi ini yang paling terlihat sekarang, karena kita mau tidak mau apa ya, yang semula modelnya manual sekarang menjadi online, serba online semua. Nah, ini dituntut, semua karyawan dituntut untuk bisa mengembangkan keterampilan teknologinya. Nah, ini perubahan-perubahan yang cukup membuat gejolak ya, membuat gejolak para karyawan. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga sebagai tantangan pengembangan. Nah, ya karena ini tadi ya, yang di bagan ini, yang di peta pembelajaran ini terlihat sekali bahwa eh, apa ya, perubahan itu harus ditangani secara efektif ya. Nah, perubahan itu pasti terjadi dan sangat berpengaruh pada organisasi, entah perubahan dari luar atau perubahan dari dalam. Nah, ini yang tadi disebutkan kekuatan eksternal dan internal. Kekuatan eksternal yang mempengaruhi perubahan itu adalah politik dan hukum. Jelas ketika ada politik dan hukum yang sudah mulai sangat berdinamika, ini akan sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai, norma-norma begitu ya. Sehingga ini akan sangat mempengaruhi tujuan, strategi, metode operasi, dan sebagainya. Nah, contoh nyatanya saja lembaga kita ini mengalami perubahan yang cukup besar, ya. Dikarenakan apa? Karena kan masalah pasar, ya. Kita bergabung dengan Widya Mandala Surabaya itu akhirnya mengubah tujuan, mengubah strategi, mengubah metode operasi, mengubah secara operasional, secara administrasi semua berubah. Ya. Kemudian kekuatan internal, ada tujuan, ada strategi, kebijaksanaan manajerial, kemudian sikap dan perilaku karyawan. Nah, ini ya, tujuan, strategi, kebijaksanaan, manajerial, kemudian sikap dan perilaku karyawan, ini yang akan membantu ya, membantu proses perubahan, membantu faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, membantu organisasi bisa berubah. Bayangkan kalau organisasi dalam posisi ingin mengembangkan, ingin berubah, tetapi perilaku karyawannya masih stagnan, maunya di zona nyaman aja, nggak mau berlatih, nggak mau mengembangkan, disuruh ikut pelatihan, nggak mau, nggak bisa, dikasih tantangan untuk jabatan yang baru, tugas yang baru, tidak mau, tidak berani, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi. Ketika karyawan yang tidak pede, merasa tidak memiliki kekuatan apapun, ini akan sangat mempengaruhi perubahan organisasi. Makanya itu tadi kita sebutkan di awal bahwa employee strength-nya itu harus ditingkatkan. Nggak bisa hanya fokus pada kelemahannya saja, tapi fokus pada pengembangan dirinya. Nah, cara penanganan perubahan itu ada reaktif dan proaktif. Kalau reaktif bereaksi terhadap tanda perubahan, reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, proaktif itu antisipasi. Artinya begini, kalau reaktif itu perubahan sudah terjadi, ya. Perubahan terjadi seperti ini. Tadi yang saya bilang administrasi harus online dan sebagainya. Ini adalah reaktif, ya. Karena kita tidak mengantisipasi kejadian atau situasi tersebut. Tapi kalau proaktif, itu kita mengantisipasi bahwa misalnya teknologi akan semakin maju. Coba kita membuat semua metode dengan online. Contohnya di Surabaya itu sebelum terjadinya pandemi, sistem administrasinya itu misalnya untuk pengajuan KTP dan sebagainya, KK dan sebagainya itu sudah mulai online. Nah, itu sudah merupakan proaktif ya, tindakan proaktif untuk mengatasi perubahan yang bakal terjadi, ya. Atau misalnya kita merencanakan. Kalau yang tadi itu kan kita tuh nggak tahu perubahan yang akan terjadi. Tapi kalau kita ingin merubah sebuah organisasi, kita perlu melakukan proaktif dulu, perlu melakukan antisipasi dulu. Jadi
kita sudah merencanakan bahwa akan mengubah strategi, mengubah tujuan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu tindakan-tindakan untuk mengantisipasi penolakan-penolakan tersebut. Oke, peranannya ini nggak hanya ya change agent atau pengantar perubahan atau agent of change-nya itu sebenarnya tidak hanya pimpinan, tapi semua individu yang ada di dalam dalam organisasi tersebut, ya. Individu atau kelompok atau organisasi yang merupakan sasaran perubahan tersebut disebut sistem klien. Artinya begini, semua menjadi agent of change, tapi yang paling utama yang harus menunjukkan itu adalah pimpinan. Karena coba bayangkan ketika pimpinan tidak siap dengan perubahan, dia juga menunjukkan penolakan yang sama. Nah, dia tidak menjadi agent of change, tidak menjadi pengantar perubahan, tapi malah memperburuk suasana, ya, memperkeruh penolakan akan semakin besar karena pimpinannya saja tidak menunjukkan perubahan-perubahan tersebut, gitu. Oke, ada berbagai reaksi positif dan negatif terhadap perubahan tadi, ya. Mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Mungkin mengabaikan perubahan. Jadi, enggak lah. Mungkin hilang-hilang dengan sendirinya. Nanti pandemi ini akan hilang dan nanti akan kembali lagi seperti manual. Ya, nggak perlu online dan sebagainya. Menolak perubahan dengan berbagai alasan, ya, yang nanti ini pesimis dan sebagainya, ya. Ada juga yang menerima perubahan dan ada juga yang mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakan dengan melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Nah, 3 sumber umum penolakan terhadap perubahan itu ada 3, ya. Ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan, ketidaksediaan untuk melepaskan keuntungan yang ada, dan pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Tadi yang sudah sempat saya bahas sedikit. Oke. Nah, penanggulangan penolakan terhadap perubahan ada 6 macam. Ada pendidikan dan komunikasi. Kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita selalu mengkomunikasikan tentang perubahan tersebut. Partisipasi dan keterlibatan. Melibatkan dalam proses perubahan tersebut. Jadi memberitahu rencana-rencana perubahannya seperti apa saja sih. Jadi karyawan atau individu yang ada di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut tidak merasa tidak jelas, ya, tapi tahu sebenarnya, oh rencananya stepnya seperti ini, habis ini, habis itu ini, gitu ya, targetnya oh ini, gitu. Kemudian kemudahan dan dukungan, harus ada support dari pimpinan, harus ada saling support dari antar karyawan. Kemudahan, dan otomatis gini ya, perubahan yang direncanakan oleh pimpinan atau organisasi itu harus membawa ke kemudahan, bukan malah mempersulit, gitu ya. Nggak mungkin kan perubahan ke arah yang negatif, tapi perubahan ke arah yang positif, perubahan yang lebih baik, artinya harus jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Negosiasi dan persetujuan. Jadi kalau misalnya karyawan juga tidak setuju dengan adanya perubahan ini, ya kalau tidak siap ya harus ada negosiasi dan sebagainya, ya. Terutama pimpinan sebenarnya. Kalau karyawan biasanya kalau tidak setuju ya monggo silahkan gitu ya, mencari tempat yang lain. Tetapi kalau pimpinan itu dilakukanlah negosiasi dan persetujuan, dan ada bekerjasama, dan secara tidak sadar pun pimpinan atau karyawan akan merasakan paksaan, ya, secara terpaksa kita harus mengikuti perubahan tersebut, ya, karena apa? Tuntutan, misalnya tuntutan sosial, tuntutan keadaan seperti pandemi ini termasuk sebagai paksaan. Kita nggak bisa menolak gitu ya. Ya, pasti ada penolakan, aduh susah untuk melakukan serba online, tapi mau tidak mau, ya. Nah, proses perubahan itu selalu bermula dari ada tekanan, ada desakan, gitu ya. Ada intervensi, ada reorientasi. Jadi mulai mendatangkan menggunakan atau melaksanakan workshop, kemudian team building dan sebagainya untuk membangun kembali reorientasi lagi,
diagnosa dan pengenalan masalah, ya. Kemudian mencoba menghindari metode yang sama, gitu. Artinya begini, ketika perubahan tadi yang saya bilang harus mengarah ke kemudahan. Artinya tidak menggunakan metode yang lama, karena metode yang lama ini yang tidak efektif sehingga kita harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, ada yang berikutnya pencobaan dan pencarian hasil dan harus ada uji cobanya dulu. Ya, kalau memang cocok, nah baru kita bisa ada apa ya pelaksanaannya ketika membuahkan hasil ini akan menjadi lebih apa ya volunteer, lebih lebih sukarela ketika uh, menerapkan perubahan-perubahan tersebut secara konsisten. Pemastian bahwa perubahan adalah permanen. Perubahan itu mungkin menjadi permanen bila perubahan tersebut menyangkut perilaku dilakukan dengan tepat dan konsisten. Nah, poin pentingnya adalah tepat dan konsisten. Bila tidak, itu hanya akan bersifat sementara. Yang tadi saya bilang, ketika perubahan ini, contoh tadi ya, yang serba manual sekarang menjadi online. Nah, itu malah memudahkan dan itu dilakukan secara konsisten. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus tapi dengan penuh kesulitan ya, semakin sulit. Nah, ini akan menjadi bersifat sementara karena tidak tepat. Karena hal yang dilakukan itu tidak tepat sehingga konsisten tapi tidak tepat sehingga ini akan bersifat sementara. Jadi makanya harus tepat dan konsisten. Tahu tepat atau tidaknya dengan berbagai evaluasi. Ketika melakukan sistem ini, oh rasanya kok tidak tepat. Oke, kita ganti lagi. Ya memang akan menjadi trial dan error, tapi itu perlu dilakukan. Oke. Proses perubahan dalam organisasi ada tiga tahap: unfreezing, changing, dan refreezing. Unfreezing itu keadaan di mana orang akan menjadi siap sedia untuk mempelajari perilaku baru. Changing itu bila orang sudah mau mulai melakukan. Ya. Refreezing ini adalah orang memandang bahwa pola perilaku baru yang telah dicoba selama periode changing ini menjadi bagian dari orang tersebut. Jadi refreezing ini sudah terinternalisasi. Jadi nggak merasa bahwa aku harus berubah, enggak. Ya. Jadi unfreezing ini oke, aku siap untuk perubahan ini. Jadi siap mempelajari, siap ikut workshop, siap ikut pelatihan dan sebagainya. Changing sudah menerapkan apa yang dipelajari. Oke. Nah, refreezing itu sudah tidak emosinya atau perasaannya sudah tidak merasa ini adalah sebagai perubahan, tapi ini adalah perilakuku, begitu. Nah, 3 macam pendekatan dalam perubahan itu ada yang pertama struktural, jadi prinsip orang klasik, jadi dari atas ke bawah, ya. Kalau kemudian ada pendekatan orang, artinya karyawannya, jadi keterampilan karyawannya ditingkatkan, apresiasi, ya. Kemudian dari teknologi, jadi memperbaiki prestasi melalui aspek teknologi atau struktur organisasinya, ya. Perubahan struktur itu termasuk pendekatan ya, perubahan struktur. Sistem komunikasi, alur kerja dan sebagainya itu termasuk pendekatan perubahan organisasi. Berbagai pendekatan perubahan organisasi ada kebijaksanaan dan prosedur penarikan dan seleksi, kegiatan pelatihan dan pengembangan, keterampilan kepemimpinan, komunikasi manajerial, sikap dan sebagainya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang bahwa salah satu pendekatannya adalah juga dengan membangun strength-nya employee ya. Tadi sudah disebutkan juga rewarding more than punishing. Ya, tadi sebelumnya lebih banyak kepada prestasi, apresiasi dan sebagainya. Oke. Nah, konsep pengembangan organisasi ini sebenarnya adalah usaha jangka panjang. Jadi nggak mungkin 1-2 bulan begitu ya. Karena kita membentuk sebuah budaya. Membentuk sebuah budaya itu tidak mudah. Tidak mudah seperti membentuk habit ya. Budaya itu munculkan dari habit, tapi habit dari banyak orang sehingga memunculkan budaya organisasi. Bayangkan kalau budaya dari tim atau habit dari tim saja tidak bisa konsisten, tidak bisa bagus gitu ya.
tidak efektif akan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Di lain pihak dirancang untuk memecahkan masalah terpisah sementara. Jadi pengembangan organisasi ini kadang pula digunakan sebagai problem solving-nya, ya. Tekniknya tadi sudah yang disebutkan di awal sebenarnya, model pendekatannya, tapi ini lebih spesifik. Jadi pengembangan organisasi untuk perseorangan, artinya untuk apa namanya, karyawannya. Nah, lebih banyak latihan-latihan. Kemudian untuk 2 atau 3 orang jadi analisis transaksional, jadi memusatkan bagaimana sistem komunikasi antar karyawan, begitu juga tim atau kelompok, hubungan antar kelompok dan organisasi keseluruhan. Perlunya ada survei, ada umpan balik, ada feedback dan sebagainya untuk memperbaiki administrasi atau operasional organisasi secara keseluruhan. Oke, kalau kita lihat di sini, kita pasti lihat di grup level. Kalau kita ngomongin organisasi, di sini kita harus membangun sebuah organisasi yang positif. Otomatis ya, otomatis kita harus punya employee development, ya, strength based leadership. Jadi kepemimpinan atau pimpinan itu juga harus fokus pada strengthnya karyawannya, fokus pada pengembangan dirinya karyawan. Kemudian psychological capital juga itu yang harus ditingkatkan. Nah, yang terakhir ini yang sering digunakan yaitu SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ya, strength ini analisis SWOT ini adalah analisis untuk mengenali kelemahan kelebihan kita. Ya, oke, nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, SWOT itu seperti apa? SWOT itu S-nya itu adalah strength, kekuatan, weakness, ya, itu kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu ancaman. Jadi, kalau kekuatan kelemahan itu dari faktor internal, peluang dan ancaman itu dari dalam dari luar, faktor eksternal, ya. Ini bisa dilakukan analisis SWOT untuk karyawannya sendiri dan untuk organisasi. Jadi kekuatannya organisasi apa sih? Atau kekuatannya karyawan seperti apa sih? Nah, ini bisa dilakukan untuk memfokuskan sebenarnya. Memfokuskan kekuatannya, mengembangkan kekuatannya atau melihat peluang sehingga melihat peluang yang ada sehingga kekuatannya akan semakin bertumbuh gitu. Ketika kekuatan ini bertumbuh, biasanya kelemahan ini akan menjadi lebih melemah gitu ya. Oke, monggo dibaca sendiri ini secara ini hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa apa itu kelemahan, bagaimana kita menemukan kelemahan organisasi, bagaimana kita menemukan kelemahan individu gitu ya. Ini juga bisa dilakukan untuk kita sendiri sebagai pribadi bukan dalam organisasi ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada nanti tulis di forum diskusi, kita diskusi, kita bahas di sana. Oke? Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.